Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Julia Fatona, NPM 5019092. Saya berasal dari Prodi PGSD 4D asal kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau. Dengan mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang silabus dan RPP kurikulum 2013. Apa pengertian dari silabus? Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu SK dan KD. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Komponen-komponen silabus. Yang pertama yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKDK). Bisa dilihat dalam dokumen standar isi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada peserta didik dan guru atau fasilitator tentang apa yang harus dipelajari dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam silabus berfungsi mengarahkan peserta didik dan guru dalam membentuk kompetensi dasar. Yang keempat, indikator. Indikator dalam pengembangan silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang akan dicapai oleh peserta didik sehubungan dengan kegiatan belajar yang dilakukan, sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang dikaji. Indikator ini bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, penilaian. Penilaian dalam silabus berfungsi sebagai alat dan strategi untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Yang keenam, alokasi. Alokasi waktu dalam silabus adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan. Yang ketujuh, sumber belajar. Sumber belajar dalam silabus berfungsi mengarahkan peserta didik dan guru mengenai sumber-sumber belajar yang relevan untuk dikaji dan daya gunakan untuk membentuk kompetensi peserta didik. Langkah-langkah menyusun silabus. Adapun langkah-langkah menyusun silabus yaitu yang pertama, petakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar yang disebut dengan KD. Yang kedua, pilihlah dan temukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar dengan mengacu atau menggunakan sumber belajar. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sudah banyak digunakan. Buatlah kegiatan pembelajaran tersebut semenarik mungkin dan dapat memotivasi siswa untuk siap belajar. Yang keempat, tentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaiannya. Yang kelima, susunlah penilaian dengan menyertakan teknik yang digunakan, membentuk instrumen, dan memberikan contoh soal. Yang keenam, alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Sesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Yang ketujuh, masukkan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku yang digunakan CD atau kaset atau website. Yang kedelapan, yang terakhir, tentukan nilai karakter apa yang harus ditanamkan melalui materi yang diberikan tersebut. Apa pengertian dari RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dari RPP yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk
mengeksplorasi semua potensi kecakapan majemuk atau multiple inteligensi yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedua, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan yang dimiliki fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan RPP atau yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, yaitu yang pertama, pengkajian silabus, yang kedua, identifikasi materi pembelajaran, yang ketiga, penentuan tujuan pembelajaran, yang keempat, pengembangan kegiatan pembelajaran, yang kelima, penjabaran jenis-jenis penilaian yang akan digunakan, yang keenam, penentuan alokasi waktu yang disediakan, yang ketujuh, penentuan sumber belajar. Baiklah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.